Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan. Tapi sungguh Engkau bicara kepada kami dan buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dan Roh Tuhan yang menjelaskan setiap bagian firman ini dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, selamat Paskah buat setiap kita. Saya lebih suka menggunakan kata Paskah daripada Easter. Saya punya teman, dia bertahun-tahun tinggal di Amerika. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun lalu, pas hari-hari Paskah begini, saya diundang khotbah, karena dia seorang pendeta, saya diundang khotbah di gereja dia. Isinya orang-orang Indonesia. Lalu mungkin supaya kelihatan very American, begitu ya. Dia mengatakan kepada jemaatnya, dan buat orang Semarang bisa kelihatan lucu dan rada wagu, saudara. Sebab dia berkata, Happy Easter, katanya. Saya pikir siapa Esther di sini? Well, anyway, saya berdoa supaya kita mengerti. Saudara, ada cerita yang menurut saya ini bukan Alkitabiah, tapi ini cuma cerita. Dari mana kata Paskah? Sebenarnya kata Paskah dari kata Passover. Ketika Tuhan mengatakan kepada malaikat maut, gerbang atau pintu atau rumah yang ada akan darah domba, kamu harus melewatinya. Jangan masuk, kamu harus melewatinya. Dan itulah awalnya di mana orang merayakan Paskah dan digenapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi ada cerita katanya setelah Tuhan bangkit dari kematiannya, Maria membuatkan dia pakaian yang baru, jubah yang baru. Maria sangat semangat karena putranya tidak jadi mati tapi bangkit lagi. Dan setelah dibuatkan, lalu Maria berkata kepada Yesus, coba kamu coba ini. Lalu Tuhan pakai akan jubah yang baru, yang Maria buatkan, dan Maria bertanya, Paskah? Katanya, pas katanya. Sejak itulah katanya Paskah. Well, yang kedua itu jangan diperhatikan, cuma lelucon orang dan tidak ada kaitan dengan apapun. Mari kita buka firman Tuhan hari ini. Kalau Anda dengan Alkitab saudara, lihat Lukas pasal yang ke-24. Saya akan ajak Anda lihat dari ayat yang ke-13, kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-25 saja. Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah terlewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25, perhatikan teguran Tuhan, ini yang kita mau bahas pada malam hari ini. Alkitab mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara sekalian, ada hal yang harus kita mengerti. Tuhan menegur mereka berkata kamu bodoh, dan dikatakan betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya apa yang dikatakan para nabi. Saya melihat iman itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa Anda dan saya kendalikan dengan semau kita. Saya percaya iman itu sebetulnya karena Alkitab mengatakan itu munculnya dari rema. Maka ketika itu disampaikan dalam kehidupan kita, saudara harus bisa, istilah saya ya, menyambar dengan cepat apa yang sedang Tuhan sodorkan dalam kehidupanmu. Mengapa banyak orang kehilangan akan berkat Tuhan, kehilangan akan tujuan Tuhan yang mulia, kehilangan begitu banyak hal yang Tuhan sediakan buat kita. Kenapa banyak orang kehilangan? Oleh karena dia bereaksi terlalu lambat. Hatinya lamban sekali. Tidak bisa menyambar dengan cepat apa yang Tuhan sampaikan dan katakan dalam hidupnya. Kita belum bicara soal yang lain, soal ketidakmurnian dan sebagainya. Tapi saya mau berkata, ini masalah yang sering kali muncul dalam kehidupan orang percaya. Saya berdoa supaya Paskah tahun ini, hati kita tidak lagi lamban. Karena ketika Tuhan sedang bekerja, Dia tidak bisa terlalu lama menantikan kita. Tuhan kita Tuhan yang kerja dengan timetable, dengan jadwal yang jelas. Dia kalau bergerak, dia bergerak dengan sebuah ritme yang jelas. Dan itu ritme kita harus belajar mengikutinya. Bukan Tuhan yang mengikuti akan ritme kita. Semakin kita dewasa dengan Tuhan, seharusnya kita makin punya ritme yang sama dengan dia. Kita bisa sejalan dengan Tuhan. Nah, apapun yang dia sodorkan kepada kita, jangan suka menunda. Sambar dengan cepat. Dan kalau Anda melakukannya, Anda akan melihat terobosan Tuhan yang ajaib. Saya kenal dua bangsa. Dan dua bangsa ini punya ternyata sifat yang sama. Yang pertama adalah orang Israel hari ini. Suatu hari ketika di Singapura, anak saya yang paling kecil berikan kepada saya sebuah buku. Dia beli buku tentang Israel dan dia berikan kepada saya. Nah, pada waktu kami pulang, saya baca itu buku. Saya temukan sebuah ungkapan menarik sekali tentang orang Israel atau orang Yahudi hari ini. Di buku itu dikatakan begini, orang Israel itu orang yang tidak pernah suka menunda-nunda. Apapun yang dia suka, yang dia lihat, dia akan kejar dengan cepat sekali. Dia beri contoh begini. Kalau bangsa lain, ada pemuda ketemu pemudi, cowok ketemu cewek, naksir, maka biasanya lewat temannya. Kenalkan dong, minta nomor handphonenya, terus di SMS, boleh kenalan tidak. Itu makan waktu berminggu-minggu, saudara. Begitu ya, mulai keramas, karena jarang keramas. Mulai mandi, rambutnya diatur lebih baik. Nanti kalau sekali ketemu itu, butuh waktu sekian bulan. Di buku itu diceritakan, kalau orang Yahudi, orang Israel, cowok lihat cewek dia suka, langsung didatangi berkata, mau nggak nanti malam makan malam sama saya? Dia nggak basa-basi, dia berkata, aku suka, ya sekarang aku mau. Nah, coba dipraktekkan, tapi kalau dimarah-marahin orang, tanggung sendiri saudara ya. Karena kultur mungkin berbeda, tapi ini orang begini. Orang kedua itu orang Korea, karena kita lagi banyak urusan dengan Korea. Lebih sering bicara, sarangeo itu saudara. Teman saya ngomong begini, orang Korea itu begitu dia berkata. Dia berkata kalau kerja maunya cepat. Ini ada sebuah lembaga mau dibentuk di
Jakarta, lembaga sosial. Mereka berkata, ayo buat lembaga, kasih duit dulu, boom, sekian miliar. Lalu mereka berkata, saya minta nanti bulan kedua, setelah ini harus sudah jadi. Kelabaan semuanya. Nah, kemudian teman saya berkata, nah itu orang Korea, Pak. Kalau kerja nggak pernah mau nunda. Kalau orang kita agak lain. Salon-alon asal kelakon. Sing penting selamat. Rezekine saka Gusti Allah. Kalau ini tidak berhasil kesempatannya ya lain kali. Nggak bisa. Itu mungkin sifat luarmu. Tapi kalau di dalam saudara juga lamban hatimu. Ketika Tuhan bicara sesuatu dan kita terlalu banyak rumit dalam pikiran, dalam hati, pertimbangan manusianya begitu banyak. Saudara tidak akan pernah bisa menghasilkan apapun. Saya seringkali berulang-ulang mengatakan dalam 3 tahun terakhir ini. Saya melihat bagaimana Tuhan stretching kita begitu mengerikan. Saya harap Anda masih ingat tahun 2007 itu. Itu pertama kali di tengah-tengah kita buat KKR Anak Raja, Tuhan berkata buat sekolah. Dari pra-playgroup sampai SMA. Dia berkata buka dapur umum. Dia berkata buat mobile klinik. Dia berkata buat mobil keliling untuk pasar rakyat. Semua dikerjakan dalam 1 tahun. Dan sejujurnya kita nggak punya duit, saudara. Tapi saya belajar mencoba menyambar apapun yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Dan banyak orang kehilangan kesempatan Tuhan yang luar biasa gara-gara terlalu lamban sebetulnya. Ketika Tuhan bicara, kita mikir, kita timbang, ya kalau Tuhan, kalau setan bagaimana, ngertinya bagaimana. Kita ngomong ke banyak orang, minta konfirmasi, dan seasonnya, masanya kemudian lewat. Saya sudah lihat banyak orang kehilangan akan season Tuhan dalam hidupnya. Waktu Tuhan bergerak sudah lewat. Dan di saat seperti itu dia baru berkata, ya Tuhan aku mau. Terlambat saudara. Jangan sampai lamban hati kita. Jangan sampai slow, jangan lamban. Apapun yang sedang dia perkatakan, sambar dengan cepat. Tiap ada kesempatan yang luar biasa untuk Anda berbuat sesuatu, lakukan dengan cepat. Itu cara Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita menikmati hal yang ajaib dari Dia. Saya percaya, saudara, paling lambat tahun depan, kita akan punya universitas sendiri. Saya percaya. Paling lambat tahun depan. Saya sih berharap September ini. Kalau September tahun depan itu terlalu lama buat saya. Nggak enak. Adrenalinnya nggak bisa keluar. Kerja dengan pelan-pelan itu rasa ngantuk saya. Kalau dipepet oleh keadaan itu, wah itu seru sekali. Ketegangannya tinggi, harus ini, harus itu. Itu malah asik, saudara. Tapi banyak orang nggak suka. Dia ingin Tuhan memberi dia waktu yang banyak sekali. Tapi sebetulnya akarnya ada pada hati kita. Lambannya luar biasa. Tadi siang saya diajak Pak Tim melihat tanah. Ya, kita injek-injek dulu. Uang belakangan. Yang penting saya sambar dulu apa yang Tuhan mau. Lumayan, 4 hektar. Saya berharap 40, ternyata Pak Tim hanya memberi saya 4 hektar, saudara. Tapi saya berdoa, semua kita, ini zaman percepatan yang luar biasa. Ini hari-hari yang ajaib, saudara. Orang dunia aja bisa menghargai apa yang Tuhan sediakan. Tadi siang saya lagi pijet, saudara. Nah ini ibu-ibu yang pijet ini orang Kristen. Dari sejak anak saya kecil, dia pernah bantu saya. Ini anak-anak kan lagi di Australia. Tadi sudah breakthrough, berhasil. Apa itu, arak-arakan di Sydney. Ajaib sekali. Nah, dia cerita, dia masih ingat ketika anak saya yang paling gede itu masih kecil, hobinya ngotbahi dia. Wah, diajak nyanyi, ajak kebaktian, dikotbahi sama Kesia. Sekarang dia memang khotbah beneran. Tapi dia cerita begini, satu hari Pak, saya tuh lagi naik angkot, naik Daihatsu.
Saya naik Daihatsu, saya duduk di depan, kaget saya. Loh, yang diputer itu kaset khotbah. Bukan radio, kaset khotbah. Terus dia dengerin. Ini kan suaranya Pak Petrus Agung. Lalu kemudian dia tanya gini, sama sopirnya ini. Karena ini kaset khotbah. Dia pikir ini Kristen. Dia berkata gini, Mas, ke gereja toh Mas? Tahu jawabannya? Aku iki, dia bilang, ora gereja, ora masjid. Ora kerja, ora duit. Itu puisinya. Nah, ini pantunnya sopir Daihatsu, saudara. Aku iki ora gereja, ora masjid, Bu. Ora kerja, ora duit. Itu betul juga. Alkitab berkata tidak kerja, tidak usah makan, saudara. Terus dia berkata gini, lah kamu kok ngrungokno khotbah? Loh, ibu itu gimana? Ini kunci saya. Nah kan dia bingung, saudara. Orang kaset khotbah, dia berkata ini kunci. Lalu dia tanya, kunci bagaimana? Boleh percaya, boleh tidak, Bu. Sejak saya puter ini kaset, saya kalau tiap mau kecelakaan terhindar terus. Gak bisa tuh, hampir nabrak lewat. Yang aneh, rezeki saya lancarnya luar biasa. Ini kunci saya. Dianggap saya ini jimat, saudara. Tapi di gereja, diberitahu loh, gerejanya di Marina. Ya, aku kapan-kapan katanya. Dan dia ngomong, ini saya sudah ngomong sama istri saya, sama anak-anak. Jangan sekali-kali dikeluarkan dari sini. Mau dikasih lagu apapun, nggak usah. Ini kuncinya ini. Saya berkali-kali ngalami. Dan tiap ngalami saya ngerti. Untung ada khotbah di sini. Tidak jadi tabrakan. Terlalu sering dia bilang. Terus dia ngomong begini. Sopir lain kan suka ngetem. Jadi penumpangnya nunggunya lama. Saya enggak. Saya jalan terus. Penuh terus. Tapi yang tak mati no. Seret. Oh. Saudara tiap hari dengerin firman lewat radio gak sih? Malah dangdutan. Makanya seret, saudara. Mau sopir Daihatsu aja mangertos kok. Anda do not understand itu bagaimana, saudara? Ini tadi siang tuh, saya baru dipijetin sama diceritain, saya kaget. Pak, jangan marah ya Pak. Bapak dianggap jimat sama dukun sama orang. Dan dia berkata, ini kuncinya. Kadang-kadang saya melihat ya orang-orang dunia itu bisa begitu percaya. Tapi seringkali orang Kristen lambannya luar biasa. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Tapi sebenarnya sebuah kerugian besar sebenarnya. Kalau sampai hati kita lamban. Dan kita tidak menangkap akan apa yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan ada waktunya. Lambat membuat kita kehilangan begitu banyak. Contoh paling gampang adalah seperti orang lagi masak lah, saudara. Kalau Anda lagi goreng sesuatu, ya kan, goreng telur lah. Anda siapkan wajannya, Anda kasih minyaknya, Anda masukkan telurnya, Anda tinggal, saya berkata, saya baca koran dulu. Terus, ya ntar aja kalau saya pas kepingin saya angkat. Gosong nggak kira-kira? Dan seringkali dengan Tuhan kita nggak mengerti bahwa itu yang terjadi seperti itu. Dia bergerak dengan waktu yang tertentu. Dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang normal. Kita dengan santai tanpa kita harus dengan cepat melakukannya. Tidak ada pilihan, saudara. Kecuali dengan cepat Anda harus sambar apa yang dari Tuhan. Yang membuat sebuah perbedaan itu di situ. Gerak dengan cepat, jangan suka nunda. Kerja dengan kuat, lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang mari kita lihat Mazmur. Dari pagi kami diskusi soal ayat ini menarik sekali. Mazmur 86 ayat yang ke-11.
Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Lalu kemudian dia mengatakan, Daud berkata, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Untuk kita bisa takut akan nama Tuhan aja, dia berkata, butuh hati yang bulat. Dan dia berteriak, Tuhan, bulatkan hatiku. Apapun yang tidak dengan cepat dan bulat dikerjakan, hasilnya tidak pernah baik. Saudara, siapa yang di sini tidak pernah disuntik? Tidak pernah disuntik, sama sekali. Ada? Nggak mungkin, pasti ada. Yang pasti semua disuntik, karena bayi Anda nggak tahu suntikin berapa kali, ya kan? Orang nyuntik aja saya perhatikan dokter-dokter itu, saudara. Kalau dia nyuntik dengan mantap, tidak dengan ragu, beda hasilnya. Ketika saya kecil, saya pernah dibawa ke dokter. Dokternya ini teman papi saya. Saya paling takut kalau dibawa ke dokter itu. Jadi begitu sampai di tempat prakteknya, 3/4 sakitku sembuh, saudara. Harapannya apa? Jangan sampai disuntik. Tapi dokter ini hobinya nyuntik. Kalau nyuntik gini, ini jarum, saudara ya. Karena saya ngelirik ke kaca cermin itu, saya lihat bagaimana dia nyuntik saya. Kalau dokter lain kan tidak, kan biasa itu. Dia enggak, dia pakai gini. Serius. Nyuntik hebat tuh dokter Junedi ini loh, saudara. Tidak sakit. Oh, ini dokter hebat. Pokoknya saya disuntik, dia pernah sambil berdiri suntik saya. Tidak sakit. Saya gaya apapun bisa. Dia kalau nyuntik hebatnya, tidak sakit. Ini dokter gini. Cus. Ini waktu begini nih sudah sembuh total saya, saudara, sebetulnya. Serius, saya nggak main-main. Tapi ada dokter-dokter yang takut nyuntik. Jarumnya begini. Ini bukan nyuntik, batik namanya, saudara. Semua yang tidak dengan bulat hati dan dengan kuat dilakukan, hasilnya tidak maksimal. Banyak orang sedang percaya sesuatu, dan kau mengharapkan sesuatu dari Tuhan terjadi. Tapi tiap kali Tuhan datang dalam kehidupan kita nggak sambar dengan cepat dan dengan bulat hati. Itu masalah. Dikisahkan satu hari Yesus jalan di atas air. Petrus berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku datang kepadamu, jalan di atas air. Ini orang berani sekali. Dan Tuhan berkata, datanglah. Lalu Petrus mulai jalan di atas air. Jalan loh, saudara. Dia nggak langsung masuk tenggelam, itu tidak. Dia jalan. Entah berapa langkah, tapi dia jalan di atas air. Lalu Alkitab berkata begini. Setelah dirasanya tiupan angin itu. Semua yang Anda rasakan, mulai dirasakan. Membuat pecah di dalam. Engkau tidak bisa dengan cepat menyambar apa yang Tuhan mau. Pecah dalamnya. Dia mulai takut. Takut membuat sebuah lubang yang besar. Dan dia mulai tenggelam. Alkitab berkata dia mulai tenggelam. Tenggelamnya itu pelan-pelan. Tidak langsung, enggak. Mulai tenggelam. Selama hatinya bulat, tetap dia bisa kendalikan alam. Tapi kalau hatinya mulai goyang, kena, saudara. Jumat kemarin saya di Jakarta. Jangan ditiru, saudara ya. Habis kebaktian di sini, saya terbang ke Jakarta. Ada KKR lah di Jakarta. Ruangannya nampung sebetulnya cuma 500. Yang datang 1000 lebih. Nyaris gak bisa bernafas, saudara. Nah, selesai acara, kami mau makan. Jadi kami lewat Bundaran HI. Saya tahu teman saya nyetir dengan baik dan tidak ngelanggar. Tapi saya nggak tahu kenapa dicegat polisi.
Beberapa mobil cegat. Saya pikir apa salahnya? Gak ada. Saya ngomong sama teman saya, dalam nama Yesus. Tidak ditilang, tidak disuruh bayar apapun. Lewat. Saya bilang, jangan takut, buka kacanya. Buka. Maaf Pak, Bapak salah, begini, bla 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 bla. Tiba-tiba dia menengok ke dalam, saudara. Saya lihat, mata kami beradu. Mata beradu. Langsung bilang, ya Pak, terus Pak. Teman saya bilang, Pak, Bapak dikira pejabat Pak. Wis jangan banyak ngomong, jalan. Nanti dia berubah pikiran, saya berkata begitu. Pokoknya bulat hati. Tidak berkata, mari kita melanggar dengan bulat hati. Jangan, saudara. Ini apapun yang Tuhan mau dalam hidupmu, kerjakan dengan segenap hati, dengan bulat hati. Nanti kan beda hasilnya. Tapi kalau kita ragu, semua gampang bimbang, Anda tidak akan pernah dapat apa-apa. Orang yang ragu, yang mendua hati, Alkitab berkata, tidak akan dapat apa-apa. Yonatan contohnya. Dia itu ngerti Tuhan pilih Daud. Dia ngerti bapaknya kerasukan. Dia ngomong ke Daud, nanti kamu jadi raja, aku orang nomor 2. Daud berkata, oke. Tapi tidak pernah bulat hati ikut Daud. Dia berkata, hatiku ke kamu ya Daud, badanku ke bapakku. Dan Tuhan beri, badannya mati bersama bapaknya. Hatinya ada di hatinya Daud. Di mana salahnya? Harusnya ketika dia ngerti, Tuhan pilih Daud, selesai dengan bapaknya. Tapi dia tidak mau. Kalau Anda membaca hidupnya, bahkan anaknya sendiri, tidak pernah bisa menikmati apa yang jadi jatahnya sebetulnya. Orang yang tidak bulat hati, apapun tidak dengan segenap hati, tidak bisa. Saya diajari Tuhan banyak, saudara. Tahun ini, The School of X dipindahkan di Semarang. Kami merasa sudah selesai di Ungaran, dan Tuhan berkata pindahkan di Semarang. Oleh karena Tuhan berkata programnya harus dirubah sedikit. Pengajarnya akan tetap, tapi programnya dirubah sedikit. Saya masih ingat, saudara, pada waktu kita mau mulai sekolah itu. Kami pergi ke Malaysia. Lihat. Dan waktu itu kita berkata, kita buat. Almarhum Pak Samuel Elkanah dengan semangat berkata, yes, kita buat. Nah, waktu berjalan, persiapan kita hanya 6 bulan sebetulnya. Yang ada cuma satu asrama, gedung hallnya tidak ada, asrama kedua tidak ada. Dan Tuhan berkata, buat tahun depan. Hanya 6 bulan. Jadi saya ini sudah terbiasa kerja 6 bulanan, saudara. Kayak mahasiswa, semesteran. Makanya kalau universitas sampai September tahun depan itu rodok sini sebetulnya. Biasanya 6 bulan tuh kerjanya. Kalau terlalu slow itu kurang enak. Pada waktu itu, kita berkata gini, mungkin tidak. Tapi Pak Samuel itu berkata begini, harus, bisa, pokoknya nggak tahu gimana, bisa. Dan akhirnya kita mulai lakukan, saudara. Korban kita cukup besar. Ada yang jual mobilnya, Pak Ardian tuh kasih mobilnya. Jual semua untuk bangun itu. Nah, waktu itu asrama yang satu sudah mulai jadi, gedungnya belum jadi. Dan bulan Januari, kita terus terang kaget sekali. Kami ada acara di Cirebon waktu itu. Pak Yusak di situ, Pak Samuel Elkanah di situ. Malam itu Tuhan ngomong sama saya. Dia berkata begini, proyek bangun untuk TSOA di Ungaran, take over, ambil alih. Saya kaget.
Saya bilang, Tuhan, nggak sopan dong. Bagaimana saya bisa ambil alih? Ini hambamu, anakmu yang ngerjakan, Pak Samuel. Dan kami dekat sekali, kami berteman. Dan dia hamba Tuhan yang setia. Dia lagi mengerjakan, dia tidak menyerah kok. Kenapa aku harus ambil alih? Ternyata malam itu, saudara, Pak Samuel itu ngomong dengan Pak Yusak. Ngomongnya begini. Dia panggilnya, Koh. Aku kok rak kuat ngelanjutin TSOA ini. Besar kuat aku. Tenagaku semuanya dalamku gak kuat aku. Tapi mau tak serahkan ke Petrus Agung, kan gak enak. Kerjaan setengah jadi begini. Kan jadi beban buat dia. Tapi aku gak kuat. Terus kemudian Pak Yusak bilang, wes pokoknya sembahyang, dia bilang. Ini serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara, by the way, saya beritahu saudara, minggu ini TSOA dimulai. 2 hari akan ada masa orientasi. Rabu EL Gil akan ngajar. Tapi minggu depan, mulai tanggal 12, Pak Yusak akan ngajar dari Senin sampai Jumat. Khusus malam hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dibuka untuk umum. Kalau Anda mau ikut, boleh. Khusus tapi, yang Pak Yusak aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau nggak muat, kita pakai di gedung besar. Khusus yang minggu depan, bukan minggu ini. Minggu ini tidak, hanya yang daftar aja. Akhirnya Pak Yusak berkata, ayo berdoa. Diajak berdoa. Besok paginya kami ketemu di ruang makan. Ketemu, saya ngomong dengan Pak Yusak. Aku mau ngomong nih. Dia bilang, aku mau ngomong karo kowe, katanya gitu. Duduk kami berdua. Terus saya tanya, ada apa? Saya bilang, aku ini sungkan. Tapi tadi malam Tuhan bicara jelas. Ambil alih pembangunan. Dia ketawa ngakak. Dia berkata, pas, katanya. Pak Samuel datang dipanggil, po, katanya. Dia berkata, loh Tuhan ngatur. Terus dia cerita. Tadi malam dia sudah ngeluh berkata tidak kuat. Mau diserahkan kamu, dia sungkan. Tapi sekarang kamu disuruh Tuhan sendiri. Terus kemudian kami jabatan. Pak Sam berkata, sudah ya, tak serahin kamu. Aku bilang, oke, tak kerjain Pak. Selesai dari situ, saya ke Jakarta. Saya mau ikut seminarnya Pak Yusak 3 hari. Pak Samuel dan keluarganya ke Bandung, saudara. Dan waktu di Bandung itu, anfal jantungnya. Ada pembuluh yang digantung itu yang robek. Kemudian kami ke Jakarta, dia dibawa dengan helikopter ke rumah sakit di Jakarta. Saya tungguin sampai dia datang, sampai di rumah sakit. Dia ngomong, ketawa berkata, zaman sehat, tak pernah numpak helikopter. Loro numpak helikopter, dia berkata gitu. Ra iso dirasak kena igung, katanya gitu. Lalu kemudian dia masuk. Terus hari itu kami seminar. Setelah seminar selesai, kami diberitahu Pak Sam menurun keadaannya. Jadi saya ajak Pak Sugi waktu itu masih tinggal di Jakarta. Kami berangkat ke rumah sakit itu dengan Pak Yusak. Dan masih sadar, diajak ngomong, Pak Yusak ngomong gini, pokoknya gelem dioperasi pokoknya nyerah sama Tuhan gitu. Dia bilang, ya pokoknya aku nurut sama Tuhan. Terus didoain. Itu kira-kira jam 10 malam, saudara. Jam 10, Pak Yusak ngomong gini, Tuhan ngomong, kamu tenang aja malam ini. Besok penentuannya. Kamu dibawa pulang atau kamu sembuh. Besok, siap-siap. Siap-siap ngadep Tuhan. Kalau Anda ketemu Pak Yusak tuh sukanya gitu. Dipersiapkan terus ketemu Tuhan, saudara. Itu bagus kan? Orang Kristen tuh kadang-kadang sok hebat. Mati kemana? Surga. Mau sekarang tidak. Karena sebetulnya masih cinta dunia dan kadang-kadang saya khawatirnya nggak terlalu yakin. Ini kalau gentayangan nyangkut di pohon gimana? Katanya begitu, saudara. Nah, dia ngomong ini, pokoknya siapin hati ya. Pulang-pulang katanya.
Dia ngomong sama keluarganya, biar kalau Tuhan bawa pulang ya. Ya semua ya sambil ya, saudara. Kami balik. Sampai di hotel, jam 12 lewat. Baru masuk kamar, ditelepon. Pak Samuel meninggal. Kaget. Saya beritahu Pak Yusak, dia juga kaget. Saya telepon Pak Sugi lagi, Pak balik Pak, katanya. Dia balik lagi. Kami ke rumah sakit. Di mobil tuh ngomong gini Pak Yusak, ayo Tuhan, katanya besok keputusannya. Nah, ini masih malam kok sudah kau bawa pulang. Dan Tuhan berkata, nah besok tuh kan sudah lewat jam 12 kan termasuk besok Pak Yusak, katanya. Wah iya ya katanya. Tapi saya lihat ini kesaksian hidup saudara. Pada waktu sampai di sana, saya lihat pada nangis sih. Si Ani nangis, teman-temannya kok kayak foto nangis. Kenapa nangis? Karena diantaranya dulu sebelum sakit, Pak Samuel tuh pernah guyon ngomong sama Ani ini. Kone aku mati ya nih, gue tak godo tak idik-idik terus pokoknya. Bayangin saudara. Jadi mati, aku bilang mateng reci, aku bilang. Gue najo dewean lu, dia takut. Itu dia takut. Dia terngiang-ngiang ngomongannya Pak Samuel tuh. Saudara, please jangan guyon begitu ya, kasihan temenmu. Nah, kejadian Anda pulang duluan, dia ngomong, aku mati ya. Gue tak idik-idik, tak parani, tak muncul halu, tak ngono keo. Itu orang nangis, keluarganya nangis, saudara. Tapi begitu ini hamba Tuhan datang ke situ, saudara. Kayak teduh, tenang. Dan hari berikutnya jenazah dibawa ke Semarang. Seandainya saya tidak dengan cepat menyambar apa yang Tuhan katakan. Tidak jelas, saudara. Tidak ada orang yang tahu, saya pun tidak tahu. Bahwa di meja makan di restoran hotel di Cirebon itu, terakhir kali saya ketemu Pak Sam dalam keadaan sehat. Saya tidak pernah nyangka itu terakhir kali saya salaman dengan dia. Kalau seandainya saya tidak memberanikan diri bicara, atau mungkin Pak Yusak juga tidak dengan cepat ngomong, akan beda ceritanya. Mungkin nggak jadi itu TSOA. Tapi kalau kita mengerti apa yang Tuhan mau, sambar dengan cepat, itu luar biasa. Dan terbukti dalam 6 bulan, kita dapat murid, kita dapat guru, dan kita jalan. Dan sekarang, ini tahun keberapa ya? 12. Ini tahun ke-12, saudara. Sudah ribuan orang dididik. Dan jadi berkat buat bangsa. Saya ke Jepang, saya ke Amerika, saya ketemu dengan mereka. Ada yang di Cina, di mana-mana, nyebar. Apapun yang dia perintahkan, cepat, sambar dengan cepat. Dan itu akan berbeda. Nanti perjamuan kudus ini, Anda akan terima roti yang berbeda. Dan rotinya itu ada ayatnya. Saya mau, Anda nggak usah milih-milih saudara ya. Saya memiliki jiji, saya ambil satu saja. Apa udah aduh, aku iki, aku jiji. Tolonglah berbelas kasihan dengan teman sebelahmu. Ambillah yang bagian saudara. Nanti saya akan minta kita perkatakan firman itu. Kita doa dengan kuat dan jadi luar biasa dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Sambar dengan cepat. Kelambanan hati kita membuat kita tidak kemana-mana. Padahal dari pihak Tuhan dia sangat ingin memberkati kita. Dari pihaknya dia sangat ingin tolong kita. Tapi seringkali hati kita terlalu lamban. Dan itu yang membuat sebetulnya Tuhan berat sekali bergerak bersama dengan kita. Saudara, seringkali kefrustrasian hatinya, kalau boleh saya katakan, adalah karena kita terlalu lamban. Sedangkan dia janjikan yang luar biasa buat kita. Saya berdoa Tuhan akan beri kita hati yang dengan cepat bisa nangkap apa yang Tuhan mau. Amen, saudara.
Senin lalu Morris Cerullo pulang ke Amerika. Saya anterin dengan beberapa teman di airport. Terus dia ngomong sama saya, kamu pernah masuk nggak ke pesawatku yang ini? Kalau yang lama pernah, oh ini lebih baru. Ayo masuk ke dalam. Saya diajak masuk ke dalam. Saya nggak bawa paspor, jadi nggak boleh terbang, saudara. Jadi saya ikut naik. Kadang-kadang kita itu ajaib. Pak Victor waktu datang juga keren sekali. Dia turun. Pak Victor kan dampingi dari Pontianak sampai ke Semarang. Dia itu orang hebat lah. Dia turun duluan. Dia minta payung karena agak gerimis. Dia minta payung satpam bandara. Dia mau mayungi Morris Cerullo. Begitu dibuka payungnya, ngembangnya ke atas. Jebret begini, saudara. Dia berkata, Pak, aku izin loh Pak. Kita mau ke Amerika kok munggah ini. Payung gawean di denganmu. Nah hari itu saya tidak pakai payung. Takutnya jebretnya ke atas. Saya naik ke dalam, Pak Tim juga ikut. Lihat, saya tanya-tanya, ini terbang bisa berapa jam? Kamu terbangnya gimana? Saya tanya banyak. Menarik sebetulnya, saudara. Kalau masing-masing punya satu, kebak bandara Ningrat terbang, mepet semua, nggak bisa. Lalu kemudian, Morris ngomong sama saya gini. Dia pegang kursinya, dia bilang, satu hari kamu akan punya beginian. Anda boleh charter nanti. Pak, yang gratis ada? Ada, tapi bahan bakarnya air, saudara, yang gratis. Yang kalau aftur mesti bayar. Dia yakinkan saya berkali-kali. Dia bilang, tasmu. Amin, saya bilang begitu. Amin kan murah, saudara. Tanpa ada apapun, amin pokoknya. Tumpangnya tangan lah, icek-icek sebentar. Aku bilang, aku mau yang lebih baik dari ini dong Tuhan. Ini kok rotok gitu. Sambar aja. Akan seperti apa Pak? Nggak tahu saya. Kapan Pak? Bukan urusan saya. Mau beli Pak? Sekarang tidak mikir. Pokoknya mengaminkan. Daripada, oh yo ra iso to, lah kun Pak emeng sepeda. Daripada begitu. Ngerti saudara? Ini karakter, ini mentalitas kita. Bisa nggak dengan cepat apapun yang dia sodorkan sambar aja. Karena ini berarti orang ketiga ini yang ngomongin saya. Dulu yang pertama nubuatin saya itu Henry Jones, saudara. Pernah ingat Henry Jones? Nubuatin saya. Orang kedua itu saya gak ketemu, hamba Tuhan, orang mana ya? Malaysia. Diantar ke airport waktu mau pulang ngajar TSOA juga. Ngomong sama Thomas atau sama siapa ya? Beritahu pendetamu ya. Nanti Tuhan akan beri dia pesawat pribadi. Lumayanlah saudara. Amin aja, jangan wah ya ora enak sungkan mbek pendeta-pendeta liyane to ya. Enggak ada. Saya enggak sungkanan no, nyamber apapun yang Tuhan beri kok. Ya toh. Apa sajalah. Daripada saudara. Coba saya membayangkan sederhana saja. Kita sekarang bergerak di 33 provinsi. Saya ini hampir tiap minggu keluar kota, keluar pulau. Terakhir ke Taraan, nanti mesti harus ke Bangka. Mana lagi ya? Palu, Biak, Toraja, Pekanbaru. Mana-mana lah, saudara. Sekarang semua lagi bergerak, mereka minta kegerakan rohani. Ini sudah saya bagi-bagi dan banyak orang. Kita bisa buat banyak. Saya berkata, Tuhan, kalau engkau mau pasti bisa. Dan ini masa percepatan. Saya ajari anak-anak saya. Saya bilang gini, Sydney lagi mau buat arah-arahan pas Paskah. Yang ngatur pemerintah kota. Dari konsulat diserahkan ke gereja. Gereja tidak mau serahkan persekutuan. Persekutuan dari adiknya Pak Yusak. Mereka tidak biasa. Tidak tahu bagaimana caranya. Tidak ada orang yang bisa dikirim. Saya panggil anak-anak saya bilang.
Tapi juga nggak bisa pergi. Harus khotbah di gereja. Kamu berempat pergi sendiri tanpa orang tua. Berani nggak? Berani katanya. Baguslah. Hari ini luar biasa. Saya cerita saudara ya. Kalau kita cepat nyamber yang Tuhan mau itu luar biasa. Waktu mereka doa, Tuhan ngomong begini. Buat tabut perjanjian, nanti dipikul arah-arahan. Supaya jadi kesaksian buat negara ini. Nah, waktu kumpul, itu kan dari berbagai gereja akhirnya bergabung. Entah siapa, pokoknya ada para pendeta berkata, kita tidak setuju tabut diangkat. Ini perjanjian lama. Jadi karena desakan para pendeta ya sudah. Tabutnya dimasukkan mobil. Ikut arah-arahan naik mobil, saudara. Terus kemudian mereka pakai banner kan. Sudah terjadi. Begitu acara selesai, semua bubar. Anak saya ngomong begini, kita jangan bubar dulu. Tuhan kan suruh ngangkat tabut. Kita lakukan sekarang. Yang lain sudah bubar toh, kita arah-arahan sendiri. Kalau Anda di negara seperti itu kan dengan bebas. Indonesia juga sekarang lebih bebas. Jadi mereka buat arah. Begitu mereka arah-arahan di taman kota itu, dimuteri taman. Ada wartawan TV dari Channel 7. Datangin berkata, boleh nggak aku ambil gambar untuk tayangan nanti malam? Yang tadi mereka nggak liput. Yang anak-anak kita sendiri buat, saudara. Diliput TV 7. Dan itu akan disiarkan malam ini di Australia. Sampai anak-anak pada nangis. Mereka pada nangis bilang, Tuhan, tetap engkau tuh Tuhan yang luar biasa. Mau dialangi kayak apapun, tetap dia punya anugerah besar. Jadi ntar di TV yang muncul itu malah anak-anak kita bawa tabut. Itu. Samuel bawa mahkota jalan di depan. Agak gawat sih. Begitu selesai acara, cewek-cewek ngajak dia foto. Saya perlu session khusus dengan dia setelah dia pulang nanti Rabu. Tapi saya melihat kalau kita tidak gerak dengan cepat, sambar aja. Berkat yang dia mau berikan, janji Tuhan, katakan amin Tuhan. Dan daripada kita slow. Dan tidak melakukan apa yang dia mau. Saya juga mau percaya dalam waktu yang tidak lama, Tuhan akan beri kita rumah sakit, saudara. Supaya banyak orang tertolong. Saya nggak tahu caranya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi nanti saya akan tahu. Kita akan tahu. Kalau waktunya tiba. Karena dari awal ketika Tuhan berkata, buat sekolah nak. Di dasar hati saya berkata, saya ngerti Tuhan. Satu kali mesti ada universitas. Cuman saya hanya siap. Dan tiba-tiba minggu-minggu ini, saya tangkap yang dia mau dan saya berkata, sambar dengan cepat. Saya yakin paling lambat tahun depan kita punya sendiri. Dan kita akan buat the best yang kita bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu perguruan tinggi di Amerika yang sudah mau bantu kita. Kita akan link dengan banyak orang. Dan dengan itu saya percaya kota ini diberkati. Bangsa ini diberkati. Amen, saudara. Gereja dengan firman dan kebenaran memberi makan roh dari bangsa ini. Dengan semua pelayanan kita, dapur, sekolah, LPK, apapun yang kita buat. Rumah singgah, pasar rakyat, pengobatan gratis. Kita memberi makan perut dari bangsa ini. Tapi pendidikan memberi makan otak bangsa ini. Maka roh, jiwa, tubuh komplit ada Yesus di situ. Ya? Bisakah Anda bayangkan gereja melakukan itu? Bisa kalau Anda kenal Tuhan. Kalau tidak, engkau tidak akan berkata ya. Karena seringkali di luar apa yang kita pikirkan. Hanya satu sih masalahnya. Seringkali kalau sudah kebakar visi ini, susah tidur saya. Gelisah terus. Saya bilang, harus jadi, harus bisa. Teriak ke Tuhan, buat pengakuan. Kerja lebih banyak.
dalam anugerahnya. Dan saya yakin bisa. Saya mau percaya satu hari kita akan punya 10.000 mahasiswa. Bisa nggak saudara? Bisa. Saya berdoa ini akan jadi sebuah kota seperti Indonesia Mini. Kalau Anda lihat anak-anak TSOA yang tahun ini mewakili 24-25 provinsi. Kenapa tidak kita punya universitas yang orang dari berbagai provinsi datang, belajar, diubah hidupnya, disentuh oleh Tuhan. Pulang ke daerah masing-masing jadi berkat yang luar biasa. Ya kan? Kenapa Salatiga bisa, Jogja bisa, kenapa Semarang tidak bisa? Kenapa Semarang hanya ribut soal Semarang kali ini banjir terus, saudara? Saya yakin ini kota bisa berkembang dalam anugerah Tuhan. Pasti luar biasa. Asal kita mau. Dan hidup Anda dan saya juga begitu. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang dengan cepat nyambar apa yang Tuhan mau. Dan tidak punya hati yang lambat. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Semerbak narwastu penyembahanku. Dan biar dari sebuah penyembahan di depan Tuhan yang luar biasa.